액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang sistem upah. Selamat menyaksikan. Hai, saya Septa Haryani. Saya akan menyampaikan materi sistem upah. Sistem upah merupakan suatu sistem yang mengatur dan menetapkan proses pembayaran upah dari perusahaan kepada para pekerjanya. Sistem upah ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Sistem upah merupakan suatu sistem yang mengatur dan menetapkan proses pembayaran upah dari perusahaan kepada para pekerjanya. Sistem upah ini juga diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Okin Helinda. Saya akan menjelaskan tentang jenis upah. Jenis upah terbagi menjadi 3, yaitu 1. Upah menurut waktu adalah sistem upah yang didasarkan pada berapa lamanya seseorang bekerja. 2. Upah menurut satuan hasil adalah sistem upah yang didasarkan pada jumlah produk yang dihasilkan oleh seorang pekerja. 3. Upah borongan adalah sistem upah yang didasarkan pada kesepakatan dari yang memberi kerja dengan penerima kerja. Halo, perkenalkan saya Dinda akan menyampaikan materi upah minimum. Upah minimum adalah standar penghasilan yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja, yang tingkatnya disesuaikan dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perkenalkan, saya Monika Dirilia, saya akan menjelaskan materi mengenai Dewan Pengupahan. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 mengenai Dewan Pengupahan adalah lembaga non-struktural yang bersifat legislatif. Dewan Pengupahan bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan pengupahan. Dewan Pengupahan terdiri dari Dewan Pengupahan Nasional (DPNAS), Dewan Pengupahan Provinsi (DPPROV), Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota (DPKAP atau DPKO). Hai, saya Zasya Salsabila. Di sini saya akan menyampaikan materi upah Dewan Pengupahan Nasional. Dewan Pengupahan Nasional (DPNAS) dibentuk oleh Presiden. Lembaga ini bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional. Dalam menjalankan tugasnya, DPNAS bekerja sama dengan pemerintah, pihak swasta, dan pihak-pihak lain yang terkait. Keanggotaan DPNAS terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, perguruan tinggi, dan pakar. Sedangkan keanggotaan DPNAS terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja atau serikat buruh dengan komposisi perbandingan 2:1:1. Sementara jumlah anggota dari perguruan tinggi dan pakar komposisinya disesuaikan dengan kebutuhan. Hai, saya Fitri Cioktalika. Di sini saya akan menjelaskan tentang DPPROV. Dewan Pengupahan Provinsi atau DPPROV dibentuk oleh gubernur. Tugas DPPROV yakni memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur dalam rangka 1. Penetapan upah minimum provinsi atau UMP, 2. Penetapan upah minimum kabupaten atau kota atau UMK, dan upah minimum sektoral atau UMS. 3. Penerapan sistem pengupahan tingkat provinsi. Selain itu, DPPROV juga bertugas menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional. DPPROV bekerja sama dengan pemerintah, lembaga swasta, dan pihak pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja, dan serikat buruh dengan komposisi perbandingan 2:1:1. Keanggotaan DPPROV dari unsur perguruan tinggi dan pakar jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhannya. Hai, saya Intara Madani Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota atau disingkat dengan DPKAP atau DPKO. Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota dipimpin oleh Bupati atau Wali Kota. Tugas dari DPKAP atau DPKO adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati atau Wali Kota dalam rangka yaitu yang pertama,
pengusulan upah minimum kabupaten atau kota atau disingkat dengan UMK dan upah minimum sektoral kabupaten atau kota atau disingkat dengan UMSK. Selain itu, DPKAP atau DPKO juga menyiapkan bahan perumusan pertimbangan sistem pengupahan nasional. Keanggotaan DPKAP atau DPKO terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, perguruan tinggi, dan pakar. Keanggotaan pada unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja, dan serikat buruh sama dengan keanggotaan DPNAS dan DPPRO. Keanggotaannya komposisinya berbanding 2:1 dan 1:1. Dan untuk jumlah anggota perguruan tinggi dan pakar, keanggotaannya komposisinya juga disesuaikan dengan kebutuhan. Itulah materi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye. I can take 'em, I'm proud of me. I can take 'em, I'm proud of me.